sholawat Jibril. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun relakan urip saya. Baik teman sedulur, kembali saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak bermaksud berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari sebuah wadah. Terima kasih wadah yang namanya YouTube handphone. Di era sekarang ini saya bisa berbagi, bercerita dari satu sisi. Terima kasih sekali teman sedulur yang selalu mampir di konten YouTube saya, mendengarkan konten YouTube saya. Saya doakan dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah panjang umur, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik teman sedulur, tetangga saya, saudara-saudara saya, dan juga orang-orang yang senantiasa selalu dekat dengan saya, keluarga saya doakan mereka semua panjang umur, selalu sehat, selalu bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik teman sedulur, setiap malam harinya saya aktivitas sambil juga ini karena agak lama proses untuk bikin dagangan istri saya, yaitu bikin botok melanding. Kalau ini pete hutan nih teman sedulur, saya mempersiapkan. Alhamdulillah ada teman handphone ataupun saya bikin konten YouTube dengan suara lagu yang saya iringi dari handphone satunya, yaitu sholawat Jibril teman sedulur. Apapun aktivitas saya, banyak sekali saya ini hobi apa saja teman sedulur, di kegiatan-kegiatan di kampung, dan juga semua apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apapun yang pernah saya lakukan, semuanya benar terjadi teman sedulur. Benar baik buruk menurut Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi Robi, itu rahasia. Kita manusia tidak ada yang tahu. Yang pastinya jangan pernah lari dari contoh yang sering saya ucapkan, bahwasanya Islam itu punya contoh, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Selalu berpikir baik walaupun dengan orang yang tidak baik. Baik teman sedulur, dan juga contoh para wali, cerita-cerita kisah orang-orang terdahulu, banyak sekali inspirasi. Lebih dekat orang tua kita, kakek nenek kita teman sedulur. Terima kasih Pak Supono yang di Pekanbaru, yang selalu sering teleponan dengan saya, Pak Imron, dan juga orang-orang yang banyak sekali ini, Pak Bronto. Seringlah kita curhat, sila ngobrol, Pak Ustadz Sarudin, Asrosiki, dan masih banyak sekali. Dan sering sekali saya dikirimi video-video ceramah Kiai Ustadz Gus Habaib dari mereka. Yang pastinya saya hanya ingin berbagi dari satu sisi yang saya pahami. Jangan pernah membenci, adapun perbedaan jangan pernah salah paham. Walaupun mereka sudah dipanggil orang-orang yang sangat terkenal, pondoknya sudah sangat luar biasa, namanya sudah masyhur, ketika kata-katanya itu sering menghakimi orang lain, umat lain, apalagi di dalam Islam itu banyak sekali yang namanya perbedaan. Ketika dia menghakimi cara ritual ataupun cara beribadah yang lain, jangan ikut-ikutan. Itu sudah masuk ke ranah Sang Ilahi Robi. Siapapun mereka, siapapun orangnya, jangan mudah pikiran kita, diri kita disesatkan orang-orang lain. Baik teman sedulur, di konten kali ini saya mengambil judul yaitu satu orang yang sering berbohong. Itu kalau bagi saya lebih mulia dari segala-galanya. Dan saya tidak rela orang yang sering berbohong dengan saya itu masuk neraka. Siapakah dia teman sedulur? Dengarkan konten saya ini, supaya panjenengan paham yang namanya bohong itu juga baik. Jadi saya pernah bikin konten, berpikir negatif pun juga baik teman sedulur.
dengerin konten saya yang itu. Saya ingin berbagi, bercerita bahwasanya siapakah orang yang selalu berbohong dengan kita, teman sedulur. Saya yang sudah mengalami, dan saya pernah banyak sekali mengalami karena saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya, teman sedulur. Itulah orang yang sering berbohong dengan saya, dan saya tidak rela mereka itu masuk neraka. Saya yakin. Dengerin teman sedulur, saya mengambil cerita ini dari belum lama ini, belum ada 10 hari. Ada orang itu meninggal dunia dengan anaknya. Karena saya di kampung, teman sedulur. Ada suatu kisah cerita nyata. Kedua orang ini, anak dan orang tuanya itu mancing di sungai, teman sedulur. Anaknya terpeleset, di cerita singkatnya, terjatuhlah ke sungai itu. Karena orang tua melihat anaknya yang terjebur di sungai, walaupun dia tidak pandai berenang, dia akan loncat. Itu benar, teman-teman, loncat dan ingin menolong anaknya. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman, di cerita itu? Kedua-duanya tidak tertolong, alias meninggal dunia. Betapa sayangnya orang tua itu kepada anak. Renungkan kata-kata saya, teman-teman. Itu benar terjadi, karena tidak rela sang buah hatinya itu menderita, ataupun melihat anaknya itu terjebur di sungai. Orang tua itu spontan, tidak berpikir apapun, yang pastinya ingin menolong putranya. Sama, ingat orang tua itu ketika anaknya lapar, walaupun dia itu belum makan, ketika punya makanan yang mungkin hanya itu saja, dia akan mengatakan, saya masih kenyang, nak. Itulah orang tua. Orang tua yang baik, anak yang baik, bahasanya anak yang soleh terdidik dari orang tua yang soleh. Dan yang disebut soleh itu bukan anak saja, anak soleh, orang tua soleh, tetangga yang soleh, saudara yang soleh. Itulah pemahaman yang saya dapatkan. Orang tua sedang sakit, ditanya anaknya pun nggak apa-apa. Kakek saya itu nggak pernah bilang ketika melihat anaknya, nggak ingin anaknya itu susah. Dia selalu membohongi dirinya sendiri. Dan banyak sekali dari cerita seorang ayah, seorang tua kepada anaknya, sering dan selalu berbohong ketika melihat anaknya yang susah. Itulah orang tua yang baik. Bahkan di kehidupan sekarang ini, teman sedulur, kalau bercerita tentang perjalanan hidup saya, luar biasa. Walaupun di posisi yang terjatuh kayak apapun, ketika mencari uang, rupiah, kalau teman sedulur belum pernah mengalami, tidak akan bisa merasakan. Belum bisa merasakan, nggak akan bisa bercerita. Mungkin hanya menceritakan cerita orang di saat belum punya apa-apa, hanya ingin membahagiakan anaknya saja. Entah bagaimana caranya mendapatkan uang, mau ngutang teman, saudara, tetangga, siapapun. Ketika pulang ke rumah, pasti ngomongnya dapat uang dengan putra-putranya. Itu, teman sedulur. Bahkan dengan istri pun sering berbohong demi membahagiakan mereka. Karena bohong tidak rahasia ilahi, yang tahu hanya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu semua niat apa. Ya, banyak sekali Ustadz Kiai mengatakan bohong itu tetap bohong, tetap dosa, gak apa-apa. Mereka yang menghakimi seperti itu. Tapi lebih berbohong lagi orang yang menjual-jual atas nama agama. Apalagi orang yang mendatangkan, ini loh sandalnya Rasulullah, ini loh rambutnya Rasulullah, ini loh
cara-cara yang Rasulullah gini itu lebih pembohong lagi. Namun jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Karena baik buruk manusia, benar baik salah manusia itu sangat rahasia menurut Sang Maha Kuasa. Itu teman sedulur, agamanya apapun, sukunya apapun, Allah itu maha baik, maha menyayangi, maha mengasihi, bagaikan orang tua kepada anaknya. Agamanya apapun teman sedulur, jangan kau pernah menyimpan rasa benci, menjelekkan terhadap agama orang lain. Panjenengan yang rugi, panjenengan yang rugi sendiri. Terima kasih teman sedulur, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.